Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi kami tentang negosiasi. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Zulfikar Pakaya, dan saya sendiri, Nadia Magfira Makodompit. Langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu pengertian negosiasi. Jadi negosiasi adalah sebuah proses emosional dan merupakan satu faktor terpenting dalam mengemukakan keinginan kita terhadap orang atau pihak lain secara persuasif. Banyak hal yang dapat dinegosiasikan dan berakhir pada nilai apa yang ingin diperoleh. Nilai atau value menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau kelompok dibandingkan dengan pelaksanaan atau keadaan akhir yang bertentangan. Menurut Robbins dan Judge, terdapat dua jenis nilai, yaitu nilai terminal dan juga nilai instrumental. Kemudian masuk pada strategi, taktik, dan perilaku negosiasi. Negosiasi menuntut strategi dan taktik karena pada dasarnya setiap orang tidak mau mengalah, tidak dipaksa atau ditekan ataupun ditindas. Senner pada tahun 2012 menjelaskan bahwa hubungan strategi dan taktik dalam negosiasi merupakan pedoman menyeluruh mengidentifikasikan arah yang dibutuhkan dalam negosiasi, mulai dari keinginan hingga kebutuhan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sedangkan taktik mengikuti strategi atau menyempurnakan strategi dengan tindakan yang konkret. Berikut ini adalah skema konteks strategi dalam negosiasi. Perilaku atau behavior merupakan komponen utama dalam keahlian bernegosiasi. Menurut Hess pada tahun 2002, bentuk-bentuk perilaku dalam negosiasi mencakup mengirim informasi kepada pihak lain, pencarian informasi mengenai kondisi lawan, argumentasi, mencari pemenuhan atau kepatuhan, kemudian menghasilkan ide, penawaran, menghasilkan dan menerapkan sanksi. Kemudian masuk pada kaidah utama dari negosiasi. Ada banyak prinsip penting dan taktik yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi. Menurut Fourier pada tahun 1999 sebagai berikut yang matang. Setidaknya ada 4 tahapan atau proses negosiasi, yaitu yang pertama, perencanaan, tahap persiapan, tahap implementasi, dan terakhir tahap peninjauan negosiasi. Kemudian materi akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Zulfikar, dipersilakan. Yang berikutnya adalah proses negosiasi. Proses negosiasi bukanlah proses instan yang dapat segera diperoleh hasilnya. Proses negosiasi yang berlangsung dalam sekali episode atau one episode nampaknya jarang terjadi. Negosiasi menuntut proses yang berlangsung secara terus-menerus sehingga tercapai kesepakatan bagi kedua belah pihak. Sebelum melakukan negosiasi perlu dilakukan persiapan. Ada beberapa proses negosiasi, yaitu yang pertama, pihak-pihak yang mempunyai program atau pihak yang pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. Yang kedua adalah pihak dari mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. Yang ketiga, pemilik kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. Yang keempat adalah terjadi pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksananya program negosiasi. Yang berikutnya adalah struktur negosiasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah pengenalan awal atau perbincangan awal antara pembeli dan penjual. Yang kedua, permintaan. Permintaan adalah saat di mana pembeli menanyakan atau mencari barang yang sedang ingin dibeli. Yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan adalah saat di mana penjual menawarkan barang dagangnya kepada pembeli. Yang keempat adalah penawaran, adalah klimaks dari teks negosiasi karena terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima adalah persetujuan. Persetujuan adalah saat di mana pembeli setuju atau deal dengan harga yang sudah dia tawar dengan penjual. Yang ketujuh adalah penutup. Penutup adalah kebalikan dari orientasi. Penutup mengakhiri sebuah teks dialog negosiasi, biasanya berupa perpisahan antara penjual dan pembeli atau pembeli yang meninggalkan lapak penjual.
Yang terakhir adalah hasil negosiasi. Terdapat 4 kemungkinan hasil yang akan diperoleh para negosiator. Yang pertama adalah menang kalah, yang kedua adalah kalah menang, yang ketiga adalah kalah kalah, yang keempat adalah menang menang. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.